家伙！亮丽。 Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentunya di video kali ini bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Chief Spirit Master Part 5. Ataupun ini adalah akhir dari season 1-nya. Tapi tenang saja dan pastinya akan diteruskan ke season 2-nya, oke? Langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini kita diperlihatkan dua roh bujula tersebut sangat senang dikarenakan bisa mempengaruhi Mobai dan membuat roh ganas mengamuk. Terlebih lagi mereka lapar dan mereka akan memakan orang. Kemudian roh ganas itu pun langsung keluar dari goa. Di situ ia pun langsung mengaung. Sementara itu terlihat Dali dan Kyu masih berdua di dekat api unggun. Namun tiba-tiba saja mereka berdua mendengar suara raungan. Di situ Kyo pun merasa akan terjadi sesuatu. Dali pun langsung saja membangunkan para murid kelas D dan bilang bersiap untuk bertarung. Sontak saja di situ para murid pun khawatir akan hal ini, dikarenakan bagaimana caranya bisa menghentikan gelombang hewan ini. Dali pun langsung saja memberi perintah cepat buat posisi bertahan, dikarenakan kita punya kesempatan untuk keluar dari sini. Sontak saja di situ Dali pun langsung saja memberi perintah untuk masing-masing murid mengeluarkan jurus. Dan itu untuk bertahan dari gelombang binatang buas yang akan menyerang. Sementara itu tiba-tiba saja muncul ular roh yang pernah dilawan mereka. Di situ Dali pun langsung saja maju sendirian untuk melawannya. 别分心，相信大力。 Di sisi lain, ular roh tersebut sudah dikalahkan oleh Dali. Di situ, ular roh tersebut pun mati dan mengeluarkan racun yang membuat para binatang sebagian mati. Kemudian, Dali pun memberi perintah untuk membukukan para binatang yang menyerang. 有人用寒气把这些凶手身体冻起来，建成冰墙。 Lalu, terlihat para murid di kelas lain juga diserang. Mereka pun dikejar-kejar oleh binatang tersebut. Bisa terlihat di situ Chen dan murid dari kelas lain juga melawan para binatang buas. Setelah hal tersebut, Xiao yang dari kelas C bilang ia tak ingin melanjutkan kerjasama dengan Chen, dikarenakan tidak berpengaruh kinerja dari kelas C dalam uji coba. Namun Chen menawarkan Xiao sesuatu yang gila, dan Xiao setuju asalkan kelas C tidak menjadi tukang bersih-bersih di akademi. Dan Xiao pun akan menemani Chen ke tempat harta karun. Di situ Chen bilang, walaupun ia tak tahu bagaimana caranya kelas D membangunkan Ling Qiao, akan tetapi si Dali dan kelas D ditakdirkan untuk menjadi tukang bersih-bersih. Sementara itu, terlihat kelas D kelelahan sehabis menahan serangan para binatang buas. Mereka juga bilang berapa pilihan yang mesti didapatkan. Kata Nuren, ia belum pernah melihat begitu banyak binatang buas. Kemudian di situ Dali memberitahu perkuat pertahanan, dikarenakan mungkin ini gelombang utama dari serangan para binatang. Terlebih lagi ada gajah yang cukup besar yang akan menyerang. Lalu di situ Dali menyuruh Kuzi untuk menyerangnya dengan pedang rohnya. Terlebih lagi nanti Dali dan yang lainnya akan membakar pohon di depan. Di situ Kyo mengatakan para binatang takut kepada api, setidaknya setengah dari mereka akan bertahan. Tapi Kuzi menjawab, binatang buas ini gila saat bertemu api. Kata Dali, kita harus menerapkan rencana di akhir gelombang hewan kedua. Dali pun memberi perintah pada Nuren agar ia memberi perintah dari bawah. Kemudian mereka semua pun mulai menerapkan rencana tersebut. Pada akhirnya para binatang buas itu pun menghindar karena di sekitar mereka terdapat banyak api. Setelah itu, para murid pun membicarakan mereka bisa melampaui kelas C. Terlebih lagi nanti bisa mengejar kelas B. Lalu, Dali pun memerintahkan para murid di kelas lain untuk mundur kecuali Dali, dikarenakan akan muncul roh ganas yaitu serigala raksasa.
Dali pun memerintahkan Nuren akan bertanggung jawab sementara waktu di kelas D, dan Dali pun akan menahan roh ganas ini. Kemudian muncullah roh ganas tersebut. Di situ Kyo mengatakan Dali dapat kabur dengan mudah ketika roh jahat itu menyerang orang lain. Kata Dali, kenapa Kyo tidak pergi? Di situ Kyo menjawab, itu adalah dewa anjing roh tingkat keempat yang menjaga harta karun. Diketahui Dali menjadi umpan roh ganas tersebut, dan nanti Kyo bisa menyentuh harta tersebut. Akan tetapi itu tergantung Dali apakah ia mau percaya satu sama lain. Di situ Kyo pun langsung menyerang roh ganas tersebut. Di sisi lain, Kyuji yang sedang menunggu bersama kelas D, ia bilang ia tak bisa meninggalkan Dali sendirian di sana. Tapi di situ Nuren mengatakan jika Kyuji kembali ke sana itu hanya akan menyakiti Dali. Namun Kyuji menjawab, tak seharusnya kita meninggalkan Dali dan Kyo di sana, dan malah kita melarikan diri. Terlihat di situ Kyuji mengingat saat-saat ia diselamatkan oleh Dali. Kyuji pun bertekad akan tetap harus kembali, dan ia akan membantu Dali di sana. Lalu Nuren pun memberikan pisau dapur yang dibuatkan oleh Dali sebelumnya. Terlebih lagi juga Nuren melapisi tubuh Kyuji dengan armor Linkyo. Di situ Nuren mengatakan Kyuji harus kembali hidup-hidup dari sana. Kemudian kelas C melanjutkan perjalanan untuk mundur. Kembali ke pertarungan mereka berdua dan roh ganas. Terlihat di situ Dali membantu Kyo dalam pertarungan. Akan tetapi justru Dali lah yang terpental oleh roh ganas tersebut. Namun ternyata Dali mampu mengangkat roh ganas tersebut dan melemparkannya. Sementara itu terlihat dua roh bocil tersebut memantau mereka yang sedang bertarung. Di situ dua roh bocil mengatakan seharusnya mereka jangan memprovokasi Dali. Kalau tidak dua roh bocil akan dicabik-cabik oleh Dali. Kemudian ketika mereka terdesak karena serangan roh ganas tersebut, tiba-tiba saja muncul Kyuji yang memotong bambu hijau. Sontak saja Kyuji pun akan membantu Dali. Akan tetapi ia tetap maju walaupun sudah diperingati oleh Kyo. 你拿着开路，我去帮石达利。你打不过全神君的。 Namun tiba-tiba saja muncul kembali yaitu Mobai. Di situ ia meminta Kyo untuk pergi bersamanya. Dikarenakan roh ganas ini akan menerobos ke alam surgawi. Namun di situ Kyo tahu bahwa para binatang ini mengamuk ini disebabkan oleh Mobai. Kyo pun langsung saja pergi meninggalkan Mobai. Terlihat di situ dua roh bocil tersebut memantau orang-orang yang baru saja masuk dalam pertarungan. Sementara itu Dali sedang terdesak melawan roh ganas itu. Saat itu Kyuji langsung datang dan langsung menyerang roh ganas tersebut. Akan tetapi justru ia yang terpental oleh serigala tersebut. Sontak saja di situ Dali pun langsung marah dan mengamuk, dan ia pun langsung menyerang serigala itu. Di situ Dali pun berhasil menusuk serigala itu, tapi ternyata itu palsu. Namun lagi-lagi Dali dikagetkan dengan Kyo yang berubah menjadi rubah ekor 9. Pada akhirnya Kyo pun berhasil mengalahkan roh ganas tersebut. 罪不可恕！天师境，还在天师境之上。 Di sisi lain, Kyuji yang tepat akibat pertarungan tersebut, ia ditanya oleh Nuren di mana Dali dan Kyo. Di situ ia menjawab ia juga tidak tahu. Setelah hal tersebut, Nuren membagikan batu permata yang telah mereka dapatkan kepada para murid. Di situ Nuren mengatakan kepada Lao dan Rubahong bahwa Dali akan baik-baik saja. Di sisi lain, Dali dan Kyo berada di sebuah kota kecil. Diketahui itu untuk mengobati luka Kyo, yang dimana kota tersebut terdapat sebuah kerajaan yang dulunya sangatlah kuat. Namun saat ini kerajaan itu mulai mengalami kemunduran dari generasi ke generasi. Sebab itu Kyo sedang menyelidiki penyebab dari kejadian tersebut.
其他的都可以给你。没有一次狐仙形态，人形修为就会大损，人都会不自觉地吸收天地灵气。若是一直留在这里，顶尖 Setelah hal tersebut, mereka berdua pun kembali bertemu dengan binatang roganas, yaitu serigala. Tapi terlihat di situ serigala itu ketakutan melihat mereka berdua. Di situ Dali pun akan memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan sesuatu dari serigala itu. Kyo pun mengatakan ia ingin gulungan spiritual surgawi. Namun terlihat di situ serigala itu menolak, dikarenakan tugasnya adalah melindungi gulungan itu, dan itu tidak bisa diberikan. Akan tetapi Dali di situ mengancam serigala tersebut. Pada akhirnya serigala itu pun menuruti apa kata Dali dan Kyo. Kemudian mereka pun pergi ke tempat gulungan surgawi itu berada. 只是那法阵有灵，本神君也拿不走。这样反而耗时更多。先去看法阵。 Namun tiba-tiba saja mereka diserang oleh binatang roh ilusi. Dikatakan oleh serigala tersebut, untuk menghilangkan ilusi roh ini, Dali harus menemukan gulungannya. Sontak saja di situ Dali pun langsung bertarung dengan para ilusi tersebut, sembari dibantu oleh Kyo di belakang. 醒了！ Sementara itu, serigala masih mencari gulungan itu dengan cara mengendusnya. Pada akhirnya ia pun berhasil menemukan gulungan surgawi itu. Lalu binatang ilusi pun langsung lenyap. Di situ Kyo menenangkan Dali yang akan menyerang, dikarenakan Dali akan sangat kuat ketika ia marah. Bisa terlihat di situ serigala itu bilang ini adalah gulungan paling berharga, dan ia pun ragu untuk memberikannya. Namun ia akan memberikannya, tapi serigala itu punya syarat-syarat tertentu. Ditambah lagi ia mengatakan kalian tak akan menemukan gulungan ini tanpa bantuan serigala tersebut. Diketahui serigala itu ingin bebas, dikarenakan kata Kyo selama ribuan tahun ia telah menjaga tempat ini. Di situ Kyo pun mengajukan jika serigala ingin bebas, cukup ikuti kami selama 100 tahun. Akan tetapi serigala itu pun menawar melayani sampai 10 tahun saja. Pada akhirnya mereka pun bersepakat. Kyo juga memberikan batu sumpah jika serigala itu melanggarnya akan terjadi sesuatu. 到头来还是被坑了。 Di sisi lain, terlihat penatua dan para guru asik mengobrol. Terlihat mereka juga sedang bermain catur. Akan tetapi tiba-tiba saja salah satu pedang ganda penatua pun melapor bahwa gelombang hewan skala besar telah meletus di ujian gunung hutan. Terlebih lagi ada roh binatang buas yang memicu meletusnya gelombang tersebut. Ia juga melaporkan setiap kelas kepada penatua, yaitu kelas A yang kehilangan 1 orang. Diketahui itu adalah King Kyo. Ditambah lagi 2 orang tewas dari kelas B. Pedang roh mengatakan mereka akan tahu semuanya setelah ujian hutan berakhir. Pedang roh juga mengatakan kelas D kehilangan 1 orang, yaitu Dali. Lalu Guru Ding pun meminta izin penatua untuk mencari Dali di gunung hutan. Kemudian diikuti oleh para guru lain untuk melakukan hal yang sama. Diketahui senjata spiritual juga tak berfungsi. Itulah yang menyebabkan banyaknya korban. 丁班一个人都没死，怎么可能？请宿长老允许。范围内的法宝几乎都失去了作用，这也是重大伤亡的原因之一。您看， Sementara itu terlihat Dali dan yang lainnya terkaget, dikarenakan gulungan spiritual surgawi kabur. Namun ternyata gulungan surgawi tersebut sebenarnya memilih Dali sebagai tuannya, dikarenakan sejak awal gulungan tersebut sudah memilih Dali. Dali pun langsung bertanya apa gunanya gulungan ini. Ternyata itu adalah senjata spiritual dari kepala guru jiwa, yaitu Yung Lingxi. Ditambah lagi nanti semangat kontrak Dali tidak memiliki batas. Namun di situ Kyo mengatakan apa yang ia dengar. Diketahui gulungan surgawi dapat menampung seluruh gunung King Kyo. Dali pun bertanya, apa Kyo tahu tentang rubah King? Tapi ternyata Kyo ragu untuk menjawabnya. Diketahui Kyo ingin memisahkan gunung King dan biarkan manusia dan roh hidup secara terpisah. Dali pun langsung bertanya, apakah gulungan ini dapat memindahkan gunung King Kyo?
Kata serigala, tentu saja. Namun di situ Kyo mengatakan, dengan kekuatan Dali sekarang, ia belum bisa melakukan hal tersebut. Lalu mereka bertiga pun pergi keluar dari tempat itu. 森林试炼可能结束了。好嘞，尊主大人，我们走。本神君最讨。 Di sisi lain, Chen dan Xiao selesai memeriksa goa. Akan tetapi, tidak ada satupun binatang buas di dalam goa. Di situ, Chen pun menduga ada orang sebelumnya yang memprovokasi binatang di dalam goa. Sontak saja mereka pun langsung pergi karena ujian hutan sudah berakhir. Namun, terlihat juga di situ ada Moba yang mengawasi Chen. Ia juga mengatakan ia akan segera menemukan Kyo. Kemudian muncullah dua roh bocil kembali. Terlihat mereka sedang menunggu kedatangan Dali dan yang lainnya. Lalu terlihat para murid kelas D menuju gua serigala sambil membicarakan Dali dan Kyo. Setibanya mereka di sana, mereka pun memanggil Dali. Namun dua bocil tersebut memakai jurus penghalang supaya kedatangan Dali dan Kyo di sini tidak dapat diketahui. 大家警惕起来。大力，大力，你在哪儿？ Setelah hal tersebut, mereka berdua pun muncul. Di situ Dali bertanya, siapa dua roh bocil ini? Di situ Kyo menjawab, ini adalah roh yang kacau. Ditambah lagi pikiran mereka seperti anak kecil. Kata Kyo, kalau Dali bisa menandatangani kontrak dengan dua roh bocil ini, diketahui itu akan meningkatkan setidaknya 2 kali kecepatan menyerap aura. Kemudian bocil itu pun bilang pada Dali untuk menunggu masternya. Lalu Dali pun bertanya, siapa tuan kalian? Dua bocil roh itu pun menjawab, tuan kami tak terkalahkan. Dali pun merasa dua bocil roh ini otaknya error. Di situ bocil roh akan menyerang Dali. Akan tetapi Dali dengan mudah menyentil roh bocil tersebut. Kemudian muncullah sosok misterius tersebut. Dan ia berkata ia pernah bertemu dengan Dali sebelumnya. Akan tetapi Dali tak mengenalnya. Iblis itu pun bilang, ya sudahlah, lagi pula Dali akan segera mati. Sementara itu, teman-teman Dali dari kelas D tak bisa menemukan Dali dikarenakan penghalang yang dibuat oleh dua bocil. Dali pun langsung bertanya, siapa kau? Akan tetapi, iblis itu pun malah menyerang. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Akan tetapi, di situ Dali malah terkena rantai. Ternyata, sosok misterius tersebut adalah salah satu dari 12 jenderal iblis pengawal dari Kaisar Heilong. Bisa terlihat di situ juga Kyo terdesak diserang olehnya. Terlebih lagi ia juga mengunci jiwa Kyo. Di situ iblis itu mengatakan, jika Kyo terbakar selama 100 tahun lagi, dia akan menjadi rubah iblis seutuhnya dan penampilan manusianya akan runtuh. Sontak saja Dali langsung mengamuk dan menghajar iblis tersebut. Akan tetapi ternyata iblis itu membuat penghalang. Diketahui itu supaya tidak terdeteksi oleh pihak akademi. Kemudian terjadilah kembali pertarungan di antara mereka. Diketahui jenderal iblis itu bernama Ming. Di situ Kyo mengatakan jika ia membunuh Dali, ia akan memancing pedang roh milik penetua. Dikarenakan Dali adalah murid akademi. Saat itu juga pedang roh penetua pun bersinar dan akan menjemput para murid. Di situ Kyo menyadari di sekitar tempat mereka sudah dipasangi penghalang. Iblis itu pun mengatakan, akademi nanti hanya menyadari bahwa Dali sudah hilang. 山林试炼已经结束，等会儿剑姬就来接我们，你还不走？岳父只会认为你们失踪。 Lalu Dali pun menyusut ketika diserang oleh iblis tersebut. Terlihat Dali pun menuju penghalang, tapi dihalangi oleh iblis itu. Dali pun langsung saja mengeluarkan serigala rohnya. Namun pada akhirnya dengan taktik Dali, serigala roh tersebut berhasil menghancurkan penghalang. Di situ Dali mengatakan 4 pedang roh akan segera datang. Namun iblis itu pun bilang lagi,
Pada saat mereka datang, kalian semua sudah mati. Sontak saja di situ Dali pun langsung mengeluarkan gulungan surgawinya. Diketahui itu untuk bertarung dengan iblis tersebut. Sementara itu, para murid yang lain sudah akan pulang menaiki pedang roh. Mereka juga sambil membicarakan Kyu dan Dali yang masih terlihat belum menaiki pedang roh. Namun, tiba-tiba saja kelas D dipindahkan menaiki pedang roh bersama kelas yang lainnya. Namun, terlihat di situ kelas lain mengejek Dali. Di situ, Nurian langsung saja menghajar salah satu orang dari kelas lain. Lalu, ketika mereka akan bertarung, tiba-tiba saja pedang roh penetua muncul. Di situ ia mengatakan bertarung di pedang roh terbang itu dilarang. Bisa terlihat di situ pedang lain akan menuju tempat Dali. Di sisi lain, Dali menggunakan gulungan surgawi untuk menyegel iblis tersebut. Namun, iblis itu malah meremehkan gulungan surgawi yang akan menyegelnya. Di situ, Dali pun langsung teringat dengan ayahnya. Dan ia pun langsung saja akan menghancurkan iblis tersebut dengan gulungan surgawi. Namun, saat iblis itu akan membunuh Dali, datanglah pedang roh yang menyerang iblis tersebut. Kemudian, terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Pada akhirnya roh pedang dan Dali pun berhasil menekan iblis tersebut. Namun ternyata iblis itu berhasil kabur. Setelah hal tersebut, Dali berterima kasih pada roh pedang. Di situ pedang roh akan menjemput Dali dan yang lainnya. Akan tetapi roh serigala juga ingin ikut ke akademi. Namun kata roh pedang, serigala inilah penyebab binatang bos yang lainnya mengamuk. Tapi serigala itu membela diri, dikarenakan ini bukan keinginannya, melainkan ia dibius. Pada akhirnya serigala itu pun diizinkan ikut. Namun serigala itu pun ingin membawa harta karunnya dulu. 尊主大人不召唤，本神君也不出来。 Ia pun langsung saja menuju ke goa. Setelah selesai berkemas, bisa terlihat di situ Dali merayu binatang serigala rohnya untuk membagi harta karunnya. Dikarenakan itu juga milik Dali. Pada akhirnya mereka semua pun pergi menaiki pedang roh menuju akademi. 我的家底，这不是本神君的吗？你都是我的啊！你等等本神君，等等本神君！哎呀！ Dan tentu saja bersambung di part 6 ataupun season 2. Oke, itu adalah Chief Spirit Master part 5 ataupun ending dari season 1. Dan tentu saja ini belum berakhir ya, karena masih panjang perjalanan dari Dali untuk menjadi kepala guru jiwa. Dan pastinya nanti akan diteruskan ke season 2 ataupun part 6. Dikarenakan memang sambil menunggu episode dari Wanji Fasen yang episode ke-54 tamat ya, ataupun ending juga dari season 1. Dan Perfect World juga masih lama ya. Tapi sepertinya akan mengambil Donghua baru ya, ataupun Donghua yang masih jarang dibahas, karena memang dikarenakan memang Wanji Fasen ataupun God of Magical World itu akan berakhir dari season 1-nya. Jadi harus membahas Donghua lain dulu ya. Oke lah, sepertinya cukup. Silahkan yang belum subscribe di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.